Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu ya. Kita sekarang melanjutkan untuk daring yang minggu kemarin. Kemarin masih mengenal arsir. Kalian dapat tugas mencatat berbagai macam arsir. Sekarang kita melanjutkan lebih mendalami tentang arsir, mengenal arsir. Kenapa kita mempelajari arsir? Karena arsir ini adalah kunci utama untuk nanti kalian menggambar. Menggambar apa saja selalu menggunakan arsir. Nah, ini adalah macam-macam arsir yang sudah kalian catat minggu kemarin. Ada arsir gradatif. Nah, arsir gradatif ini adalah dari gelap menuju ke terang atau dari yang arsirannya goresannya rapat menuju ke renggang. Nah, ini bisa diterapkan baik pakai pensil warna, cat minyak, akrilik, pensil 2B, pensil arang, dan lain sebagainya, atau cat air, seperti itu. Lanjut, sekarang kita ke ini masih tetap. Ini adalah cara-cara untuk membuat arsir gradatif. Bisa kalian amati, bisa bentuknya vertikal horizontal, atau diagonal, atau bentuk lengkung, atau bentuk lingkaran. Intinya adalah tetap dia menunjukkan gelap terangnya. Nah, ini ada gelap terangnya. Semuanya seperti itu. Itu yang dinamakan adalah arsir gradatif nomor 1 sampai 9 ini. Kalau mau dibentuk silang, boleh, tapi tetap ada gelap terangnya. Semuanya seperti itu. Nah, mau bentuk horizontal, vertikal, lengkung, melingkar, semuanya tetap ada gelap terangnya. Lanjut. Nah, kemarin juga sudah dicatat. Ini adalah lanjut ke arsir silang. Arsir silang sama juga, ada yang vertikal horizontal, ada yang diagonal horizontal vertikal dicampur menjadi satu. Ada yang lebih rumit lagi sampai menunjukkan dia teksturnya rapat. Horizontal, diagonal, vertikal diulang lagi. Nah, perpaduan dari awal ini. Nah, sampai dia diagonalnya kiri dan kanan tuh sampai dia lengkap seperti ini. Nah, ini nanti yang arsir silang catatannya bisa dilengkapi lagi, ditambah lagi yang kemarin. Kita lanjut lagi. Ini yang arsir acak. Arsir acak ini adalah seperti ini. Ada titik, lengkung, seperti koma, seperti benang yang enggak karu-karuan. Ini termasuk arsir ini. Nah, ini semuanya. Ada yang kayak silang-silang bertumpuk, ada yang kayak anyaman bambu, dan lain sebagainya ini. Ini termasuk semuanya adalah arsir. Apakah bisa, Bu, seperti ini nanti diterapkan di gambar? Sangat bisa, dan ini adalah memang teknik untuk mewarnai gambar dengan pensil maupun cat warna. Lanjut lagi. Nah, sekarang ini adalah fungsi arsir pada gambar. Apa sih fungsinya mengarsir seperti itu, bulet-bulet dan lain sebagainya? 1. Memberikan karakter pada objek gambar. Yang kedua, memberikan kesan bentuk dan volume benda. Nah, untuk yang memberikan kesan bentuk dan volume benda, misalnya
bentuk lingkaran setelah diarsir menjadi bulat. Nah, seperti itu. Mengisi bidang yang kosong, jadi gambar-gambarnya yang hanya sketsa biasa kemudian diisi dengan arsir, itu bisa menunjukkan karakter benda tersebut. Benda yang 2 dimensi menjadi seperti 3 dimensi karena mempunyai volume benda. Setelah diarsir itu dia mempunyai volume benda, sehingga gambarnya seperti seolah-olah 3 dimensi. Maksudnya seperti benda sesungguhnya. Lanjut lagi. Perlu diperhatikan dalam menggambar. 1. Dalam setiap menggambar harus ada pencahayaan. Jadi tidak boleh diblok semuanya. Gambarnya tidak akan mempunyai volume benda atau tidak mirip seperti 3 dimensi, seperti bentuk aslinya. Jadi setiap menggambar harus ada pencahayaan. Gambar apa Bu yang dikasih pencahayaan? Semuanya, semua gambar yang kalian jadikan gambar itu dari benda yang kalian contoh menjadi gambar kalian itu harus ada pencahayaannya. Yang kedua, mengarsir objek gambar harus mengikuti volume benda. Maksudnya kalau dia bentuknya lingkaran, arsirannya harus mengikuti bentuknya lingkaran. Bentuknya segitiga juga seperti itu. Bentuknya kubus, kerucut, dan lain sebagainya. Harus mengikuti bendanya. Gunakan pensil 2B. Kenapa pakai pensil 2B? Pensil 2B itu adalah hitamnya sangat pekat. Kemudian dia dikasih angka 2B karena ini adalah menunjukkan besar kecilnya ujung pensilnya. Semakin besar angkanya, misalnya 4B, 6B, berarti pensilnya semakin besar ujungnya. Memang khusus untuk menggambar, mengarsir apalagi lebih bagus. Kemudian yang keempat, gunakan penggaris agar bentuk objek simetris. Karena ini nanti adalah temanya menggambar dasar, jadi Bu Leti harap kalian menggunakan penggaris, tidak manual pakai tangan. Nanti bentuknya tidak simetris, miring-miring dan lain sebagainya. Sehingga gambarnya kurang bagus. Lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh bangun dasar yang sudah menggunakan arsir. Ada tabung, ada prisma, ada ini tabung berukuran kecil. Nah, ini bentuk-bentuk yang sederhana sekali. Ada segitiga, kan seperti itu. Nah, bentuk-bentuk yang sederhana ini setelah kalian gambar, kemudian diberi arsir. Sehingga dia gambarnya menjadi indah, menjadi bagus. Dan satu lagi yang tadi, mempunyai volume benda. Karena arsir itu tadi, sehingga bentuk gambarmu mempunyai volume benda. Lanjut lagi. Nah, ini penerapan arsirnya. Ini adalah kalian bisa menerapkan arsir yang tadi. Gradatif dari gelap menuju ke terang. Jangan lupa, pasti ada pencahayaan. Nah, kalau cahayanya di sebelah kanan, berarti arah pencahayaannya dari sini, dari kanan. Sehingga dia bentuk gambarnya yang terang adalah sebelah kanan. Jadi semuanya harus ada pencahayaan. Kalau ini pakai arsir apa kira-kira? Ini pakai arsir silang. Cahayanya dari mana? Dari sebelah kiri. Nah, ini. Maksudnya tadi mengarsir mengikuti volume benda. Kalau bendanya lingkaran, mengarsirnya juga mengikuti melingkar. Jadi tidak garis lurus begini, tidak tegak lurus vertikal atau horizontal. Tidak, salah. Tetapi mengarsirnya mengikuti volume bendanya.
Jadi mengarsirnya bentuknya melingkar. Ini. Nah, yang terakhir ini. Meskipun dia silang yang bertumpuk-tumpuk, dari silang vertikal horizontal, kemudian diagonal ditumpuk-tumpuk lagi, seperti yang macam-macam arsir tadi, tetapi dia tetap menunjukkan bulat, ada pencahayaannya, menunjukkan volume benda. Nah, seperti itu dari gelap ke terang. Nah, seperti ini. Lanjut lagi biar lebih jelas. Nah, untuk yang tabung, apakah bisa pakai arsir silang? Ini contohnya bisa. Gradatif, contohnya seperti ini. Pakai arsir yang acak, yang pointilis atau titik-titik. Nah, kubusnya, tabungnya, lingkaran menjadi bulat. Bentuk kubus menjadi, nah, kotak seperti ini. Kayak balok, karena mempunyai volume benda. Lanjut lagi, nah ini yang dikatakan pencahayaan. Bebas mau meletakkan cahayanya di mana saja, mau diletakkan di kiri, kanan, mau dari samping kiri, samping kanan, atas, bawah, pencahayaannya bebas mau diletakkan di mana saja. Sehingga nanti bagian yang terkena cahaya, yaitu berarti bagian yang tidak diarsir, yaitu terang. Yang tidak mendapat cahaya berarti yang diarsir, bagian yang gelap. Nah, ini contohnya yang mengarsir mengikuti volume benda. Tidak boleh dia lurus, vertikal atau horizontal, salah. Tetapi dia melengkung mengikuti volume bendanya. Paham ya? Lanjut lagi. Nah, ini adalah hasil gambar yang sudah dikasih arsir. Arsirnya macam-macam. Bisa pakai silang, acak, gradatif, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diperhatikan, diamati, ada pencahayaannya, arsirnya juga pakai yang bermacam-macam. Saya harapkan nanti kalau sudah praktek untuk menggambar, jangan menggunakan satu macam arsir yang ada di catatan kalian, dicoba semuanya. Benang yang bundel-bundel tadi, yang kayak benang gak karu-karuan tadi, itu sangat bagus untuk mengarsir lingkaran menjadi bulat. Nanti silakan dicoba. Lanjut lagi. Nah, tugasnya adalah kalian menggambar sesuai kreativitas kalian masing-masing, bangun dan arsir. Gambarnya jumlahnya harus 10 bangun. Apa saja, Bu? Ada kubus, prisma, balok, tabung, dan lain sebagainya. Gunakan nanti buku gambar A3 dan pensil warna 2B. Jangan lupa setiap menggambar dikasih garis tepi 2 cm. Begitu ya. Nanti kalau kurang jelas silakan WA di Bu Leti. Nomornya sudah punya semuanya. Nah, tugas kalian menggambar seperti ini. Ini hanya contoh ya, silakan kalian berkreasi sendiri. Bangunnya harus 10. Jumlahnya harus 10 bangun. Kemudian bangunnya harus bermacam-macam. Ya, lanjut harus diarsir. Kemudian garis tepi 2 cm. Pakai buku gambar A3 dan pensil 2B. Oke, selamat mengerjakan anak-anak.
Salam sehat selalu ya, semoga kalian sehat selalu. Silakan berkreasi dengan karyanya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.